kalau dari Bardi sendiri lihat ini trennya sebenarnya dari negara luar. Ya. Dan waktu masuk itu belum ada kompetitornya atau waktu itu sudah ada? Udah banyak kok, waktu kita masuk udah banyak. Udah banyak. Udah. Tapi gimana caranya Bardi itu akhirnya bisa branding produk smart home ini dengan nama Bardi dan berkompetisi dengan barang-barang lain yang mungkin OEM atau produk-produk yang sudah punya brand yang lebih besar daripada Bardi. Betul. Aku percayanya itu segala sesuatu ada yang namanya skala ya Om ya. Dengan ada skala itu maka ada barrier of entry. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan di channel ini spesial banget karena ini actually edisi pertamanya untuk podcast ini. Wow, oke. Ini jadi saya kedatangan tamu spesial banget. Hari ini kita bakal ngobrolin soal bangun brand, ya digital marketing. Dan gimana Om Rian ini udah berhasil bangun brand untuk di marketplace ya. Dan bukan cuma marketplace ya, ini offline-nya juga saya rasa satu online offline-nya kita kan tanya strateginya. Nah pokoknya hari ini seru banget, spesial banget. Karena teman-teman ini ada konsep baru. Saya namanya konsepnya podcast Botakers ya. Ini saya juga belum kasih nama ya, cuma thank you banget Om udah boleh hadir. Dan teman-teman kalau misalnya mau video-video daging, nanti teman-teman boleh jadi Botakers, join member, klik link di bawah ini. Teman-teman bisa dapat video-video ya, kita di sana ada ratusan video gimana teman-teman bisa scale up di Shopee, Lazada, Tokopedia serta di TikTok. Oke, kita langsung mulai aja. Thank you banget Om udah boleh datang nih ya. Satu privilege, dan ini bener edisi pertama nih, ini baru hari ini taping kita di sini. Mantap. Ya, jadi gue udah pengen banget ngundang karena udah lama dengar soal Bardi sebenarnya. Selama pandemi mungkin boomingnya di sana ya, tapi gue mulai dengar dari sana itu mungkin pelopor brand untuk IoT mungkin kalau dilihat. Dan sekarang perumahan kayaknya kalau yang jualan pakai Bardi udah langsung bilang wah mahal nih Lex nih ya. Gak tahu gimana strateginya, apa perumahannya cuma mungkin pinjam nama Bardi doang, tapi brandingnya itu sampai segitunya, sampai kalau ada perumahan bilang kita udah diperlengkapi dengan Bardi, itu mungkin levelnya sama kayak furniture kita dari IKEA kalau misalnya saya udah ini. Nah sebenarnya boleh perkenalin diri dulu Om, backgroundnya seperti apa, dan nanti kapan bangun Bardi sebagai brand untuk kita bilang IoT apa ya, produk teknologi ya sebenarnya. Iya, smart home lah. Smart home, Okay, betul. Ya, jadi aku Rian, aku digital marketing consultant dari tahun 2015. Jadi waktu itu aku masih bekerja secara profesional ya Om ya. Aku bekerja secara profesional di sebuah agency sebagai CMO di sana, di mana kerjanya aku ketika brand masuk, ketika misalnya kita lihatlah secara brand itu bonafit bisa scale dan semuanya, kita mikirin digital strategy buat mereka gitu. Nah, di Indonesia itu cukup unik nih Om. Kita mau brand apapun, mereka ngerasa tiap hari kerjanya harus negor kita. Nah, aku performnya bagus nggak bagus, tiap hari ditegor. Nah, mereka pikir dengan gitu aku jadi termotivasi. Malah yang terjadi adalah aku jadi nggak tahu apa yang harusnya aku avoid, apa yang harusnya aku double down, karena yang nggak tahu apa yang performing, apa yang enggak gitu ya. Di saat itu conversion tracking belum kayak sekarang lah. Jadi masih rada ambigu, kita masih harus dengar dari multiple party. Nah, mulainya dari situ nih, secara digital agency, kenapa kita merambah jadi bikin brand sendiri. Nah, di sini bikin brand sendiri itu tujuannya bukan untuk kayak Amazon atau yang dibilang, oh udah tahu nih apa yang bagus, buka brand sendiri, bukan gitu Om. Tapi kita bikin brand sendiri itu untuk menguji coba sebenarnya produk digital marketing yang kita bikin ini tuh efisien atau enggak. Ketika kita udah ngeliatin efisien, kita baru luncurkan ke pasar agar yang pakai jasa digital agency kita itu udah, ya mereka udah nggak usah go through the learning curve, mereka udah nggak usah coba gagal bangkitnya, udah langsung terima enaknya aja gitu. Nah itu awal mulanya Bardi itu sebenarnya perusahaan kedua dari digital agency ini. Awalnya ya sandbox brand juga kayak Wahana Cipta Nuansa yang tahun 2017 ya kita mulai. Bardi mulai di Agustus tahun 2019 juga sebagai sandbox brand. Bedanya Wahana Cipta Nuansa itu kita layanan jasa, kita ke rumah orang untuk ukur, pasang itu semua. Kalau Bardi kan produk. Itu kenapa kita harus bikin the second brand yang Bardi Smart Home ini sebagai sandbox brand, karena kita lagi mau coba digital advertising products untuk produk gitu. Kalau yang Wahana itu jualan produk apa? Itu tirai, hordeng, kasa nyamuk, wallpaper, partisi kamar mandi. Jadi emang kita harus kunjungin ke lokasi, bikin appointment, business cycle-nya jauh lebih panjang lah gitu Om.
Yes, kalau berarti itu sama-sama produk tapi ada jasanya karena harus diukur ya. Betul, lebih tepatnya kalau Bardi kita mau change the industry gimana dulu sebelum Bardi itu smart home orang harus ada teknisi yang datang. Nah dengan ada Bardi ini it's a DIY product gitu. Jadi ketika orang beli ya udah mayoritas sih 90-95% pasang sendiri. Maka itu udah kita jualnya produk. Tapi kalau untuk yang Wahana Cipta Nuansa ini kita harus datang, kita ukur, kita custom made baru kita pasangin gitu bedanya. Kalau Bardi itu sendiri sebenarnya paling populer dengan produknya CCTV ya? Untuk saat ini CCTV kita mulai itu pertama dari lampu, habis itu seiring berjalan waktu hampir semua negara juga sama sih Om, mereka go through sebuah growth ini, tapi Indonesia emang growthnya paling cepat, mungkin karena Bardi iklannya bagus juga gitu kan. Nah jadi smart home itu biasa mereka grow-nya pertama dari lampu. Kenapa? Karena lampu yang paling mudah secara visual kita kasih lihat, oh ini beda warna, berubah warna, iklannya paling gampang. Jadi adoption pertama tuh biasanya lampu di semua negara smart home awalnya gitu. Lalu berikutnya masuk ke energy saving. Energy saving itu kita waktu itu yang paling laku adalah smart plug. Smart plug itu kita punya produk kedua yang paling laku. Ini ya semua yang jalan bisnis harus tahu ya. Maksudnya kita nggak bisa bilang dari awal produk apa yang paling laku itu udah pasti paling di akhir juga itu yang paling laku. What got us here may not get us there gitu. Jadi ini sebuah yang aku pelajarin juga gitu Om. Di Bardi itu kita nggak bisa lihat, oh kita awalnya yang laku lampu nih, kita akan invest terus ke sini, kita tambahin product range dan seterusnya, karena Indonesia cukup beruntung kita di negara yang bisa bilang kita bukan yang paling pertama maju gitu. Kita bisa lihat di negara maju yang lain, kita flashback 3 tahun, 5 tahun lalu apa yang terjadi gitu kan. Dimana di negara-negara yang lebih maju itu seperti Australia, awalnya yang laku lampu. Habis dari lampu yang laku colokan. Habis dari colokan yang laku berikutnya apa? Kamera. Sekarang yang paling laku di sana apa? Doorbell. Mungkin habis kamera ini berikutnya doorbell atau door lock kalau ngikutin trennya dari Australia gitu ya. Jadi awalnya itu lampu, berikutnya yang paling laku adalah smart plug, itu kisaran tahun 2021. Sekarang sih emang IP kamera yang paling laku, tapi awalnya yang paling laku lampu. Kalau IP kamera sebenarnya interesting sih, karena kalau dari persepsi gue bahkan sampai sekarang, yang namanya CCTV itu gue panggil orang yang jualan CCTV, minta dia pasangin, minta dia settingin. Tapi kalau dengan Bardi itu semua bisa DIY gitu. Betul. Pasang CCTV sendiri. Betul. Kok bisa ya? Iya, jadi kita harus mikir tentang, kalau Elon Musk sering ngomongin first principle gitu. Jadi sebenarnya dasarnya tuh apa sih yang dibutuhkan dari sebuah produk gitu. Terus abis itu setelah kita lihat dasarnya apa yang dibutuhkan dari sebuah produk, di rumah setiap orang tuh rata-rata ada apa. Nah, itu kita pikirin gimana cara what's on your hand, ini apa yang kamu mau, kita temukannya secara paling mudah. Nah, jadi kalau di rata-rata di rumah orang tuh ada plafon, ada tembok, ada meja, ya kita harus mikirin gimana barang kita dengan mudah pasang di situ. Oke, kalau mau pasang di plafon nih misalnya kan, dia pasang harus dibalik gitu ya, dibalik gini kan, IP kamera kalau meja gini dibalik gini. Nah, kalau di aplikasinya Bardi itu kita ada flip 180. Mau taruh di meja, oke. Mau taruh di sini, oke. Tinggal flip aja dari aplikasi gitu kan. Nah, ketika kita sudah discover market itu maunya apa, kita mikirin secara skala bagaimana solve itu dengan mudah. Jadi kita keep semua kesulitan itu di dalam perusahaan. Jadi user itu ngerasa mudah gitu. Semakin mudah user ngerasa, sebenarnya di balik layar kita berdarah-darah juga gitu. Mikirin apa sih yang dibutuhkan mereka, apa sih yang dibutuhkan pengguna setia Bardi ini, dan keluhan-keluhan mereka tuh apa. Dan dari situ kita kumpulin, kita menggunakan data analytical. Oh oke, ini keluhannya, dari situ kita masuk dengan solusinya secara skala massal gitu. Itu bukan sesuatu yang terjadi dalam sebulan 2 bulan, itu bertahun-tahun. Kita mulai dari Agustus 2019 sampai November tahun lalu, November 2022, itu kita benar-benar product improvement, human improvement, SOP improvement, semua itu kurang lebih di November tahun kemarin lah kita baru menemu sebuah break even point, di mana dari situ kita ngerasa oh skala kita udah cukup nih untuk kita baru ngerasain profit Desember tahun kemarin. Wow, berarti dari awal bangun sampai November itu nggak profitable? Ya kalau dihitung sama waktu yang diinvest oleh semua founder dan harusnya gaji berapa, malah rugi Om. Bukan bukan nol lagi, udah minus. Padahal kan itu lagi growth-nya kalau dilihat dari luar ya, gila-gilaan waktu lagi periode itu. Iya, betul Om. Jadi ada beberapa hal itu yang aku sering bilang dengan integritas tinggi, profit rendah gitu Om. Jadi salah satu contohnya lah produk Bardi itu kita kasih garansi 1 tahun.
Tapi kita nggak ada kill switch-nya, gimana setahun setengah rusak, itu nggak ada. Barang kita tuh ya mungkin yang udah pakai dari 2019 sampai sekarang pun masih aman-aman aja. Dan untuk produk smart home itu beda sama produk yang jual meja kayak gini kan. Bedanya di mana Om? Jual meja kayak gini, pembeli beli udah kelar, thank you goodbye. Kalau kayak beli smart bulb masih bisa dikontrol, itu apa kita nggak harus bayar server Om? Server itu kita tetap bayarin. Barang Bardi itu semakin awet, semakin mahal kita punya lifetime cost, bukan lifetime value. Kita dapat profit orang lifetime value, kita lifetime cost Om. Nah itu sebenarnya sesuatu yang apakah bisa kita pasang kill switch? Pasti bisa. Ya ini nggak tahu boleh diomongin di sini atau enggak, tapi beberapa elektronik kan gitu Om. Garansi setahun 2 bulan rusak. Emang kebetulan nggak juga gitu. Nah tapi kill switch itu apakah sesuatu yang kita bisa tidur malam hari, aku kasih anak makan, apakah nggak takut dia sakit perut gitu, sampai gitu banget sih bisnis gitu kan. Nah jadi ya integritas tinggi pasti profit rendah lah gitu. Wow. Nah tadi saya interested sekali waktu dengar bahwa kita ini belajar dari negeri-negeri yang lebih maju. Betul Om. Istilah Indonesia itu mungkin lebih tertinggal dibandingkan China, Amerika, ya Jepang, Korea, Australia, mungkin ya negara-negara yang lebih maju daripada kita. Jadi kita bisa belajar produk yang lagi tren di sana sekarang. Mungkin 3-5 tahun ke depan baru nyampe ke Indonesia. Betul. Nah, kalau dari Bardi sendiri lihat ini trennya sebenarnya dari negara luar. Dan waktu masuk itu belum ada kompetitornya atau waktu itu sudah ada? Udah banyak kok, waktu kita masuk udah banyak. Udah. Tapi gimana caranya Bardi itu akhirnya bisa branding produk smart home ini dengan nama Bardi dan berkompetisi dengan barang-barang lain yang mungkin OEM atau produk-produk yang sudah punya brand yang lebih besar daripada Bardi? Betul. Aku percayanya itu segala sesuatu ada yang namanya skala ya Om ya. Dengan ada skala itu maka ada barrier of entry. Dan sebenarnya nggak ada industri yang kita bilang nggak ada skalanya. Kita mau bilang misalnya konveksi Om. 1 mesin jahit, 2 mesin jahit, 1 meja potong, udah cukup. Betul untuk mulai. Tapi kalau misalnya ada satu orang gila nih, misalnya entah kenapa besok aku jadi gila mau main ke konveksi, aku beli mesin yang otomatis banget gitu. Itu 1 mesin langsung produksi harus misalnya 2M, 3M sehari, penjualannya harus segitu, baru bisa harganya mungkin 10% lebih murah dari yang jahit manual. Apakah itu konveksi menjadi UMKM atau konveksi itu menjadi sebuah industri berskala? Itu yang membedakan apa? Cuman sebuah konveksi doang. Kita mau mulai usaha ini, mau mulai dari tahap mana nih? 2 mesin jahit atau 1 mesin yang mungkin puluhan miliar gitu kan. Nah, Bardi ketika kita masuk itu, aku memutuskan kita mau menjadi kepala tikus, bukan ekor naga. Artinya apa? Aku masuk ke sebuah industri yang aku yakin ketika aku masuk dengan skala yang aku mampu, itu aku akan mendominasi pasar. Nah, kenapa masuknya ke smart home bukan ke electronic vehicle yang sekarang lagi rame? Karena aku tahu rekening bank aku nggak nyampe untuk main EV gitu. Nah kenapa aku bisa gede smart home itu? Karena pada saat itu aku dan partner aku, saat itu bos aku yang mendukung ini mulai, ya kita mampunya emang dominate di pasar smart home gitu. Berarti jadi raja di kolamnya kecil. Betul. Dibandingkan jadi atau apa istilahnya di lautan gitu ya? Iya betul loh. Waktu itu berarti pasarnya masih kecil ya? Kecil dibandingin banget. Sekarang? Jauh. Waktu kita mulai itu ya Om, waktu kita mulai itu estimatednya aku itu user dari smart home kisaran ya paling mentok lah 300.000 orang lah. 300.000 udah kecil ya? Ya 300.000 kalau kita kali rata-rata average basket size 150.000 kan segitu udah bisa dapat 100% pasar Om. Ya gede kecil kan relatif ya, tapi maksudnya kita harus tahu diri, tahu musuh, baru kita bisa menang sebuah perperangan. Peribahasa Cina kan gitu ya. Wah, Sun Tzu dia. Iya. Art of War ya. Betul. Waktu mulai masuk, strategi digital marketingnya apa? Kalau dari Bardi itu? Iya, jadi Bardi kan tadi ini sebuah sandbox brand ya Om. Kita mulai brand ini juga bukan dengan cita-cita bakal, sekarang kita terbesar di Asia Tenggara Om. Terbesar di Asia Tenggara? Iya, kita terbesar di Asia Tenggara. Wow, bahkan lebih daripada brand-brand yang udah lebih terkenal lah ya dalam industri elektronik atau home ya. Untuk smart home kita terbesar di Asia Tenggara. Saat ini pasar kita nggak hanya Indonesia, dari Singapura sama Australia. Jadi
waktu itu nggak bakal lah kita mikir sampai bakal segede ini gitu. Jadi waktu awal kita mulai itu adalah awal-awal CPaaS akan diintroduce. CPaaS itu ya Om pasti tahu lah ya, iklan dari Meta ke marketplace gitu. Sekarang kan udah mulai ada Google mau ke marketplace ya, PMax for marketplace gitu. Kurang lebih momen-momen sekarang ini yang Google bisa ke marketplace itu PMax for marketplace itu 2019 akhir. Itu kira-kira waktu zaman-zamannya Meta mau bikin CPaaS, belum meluncur lah, bahkan waktu itu belum beta testing. Tapi kita udah tahu itu akan meluncur. Waktu itu masih zamannya Google Shopping, dan kita lihat oke, kita harus bikin sebuah digital marketing produk untuk perusahaan yang jualnya produk nih gitu kan, karena kita gede dari awal jualan jasa, itu kita udah jago lah SEO gitu. Tapi produk ini gimana sih caranya gitu. Zaman-zaman itu belum ada perusahaan-perusahaan yang baik hati kayak sekarang, ada Desti, ada beberapa perusahaan yang mendukung UMKM jualan produk. Waktu itu kita yang membangun digital advertising produk pertama itu untuk produk ya di kita, karena saat itu di Indonesia belum seperti sekarang lah gitu. Nah, kalau ditanya awal-awal apa, kita maksa pakai SEM, kita maksa pakai SEO, kita maksa pakai Google Business Profile, yang nggak cocok untuk produk karena saat itu emang belum ada digital advertising produk yang cocok untuk jualan produk gitu. Jadi ya awalnya sih ya jatuh bangun lah, bukan jatuh bangun lagi, udah jatuh terus baru bangun. Waktu itu langsung main ke marketplace atau enggak? Waktu itu langsung main ke marketplace. Marketplace ya? Betul. Dan waktu itu kalau di marketplace 2019 mungkin masih gede di Bukalapak, Tokopedia. Ya. Betul, di Tokopedia kita Shopee, waktu awalnya paling besar. Tokopedia, dan sekarang ada shifting nggak? Karena kita shifting, kita punya audience persona yang kita target sih Om. Kalau pertama kita mulai itu kan dari Teknopal ya. Ya ini mungkin sedikit seksis gitu ya, tapi ya Teknopal rata-rata cowok. Dan cowok kan ya kebanyakan di Tokopedia sama Bukalapak ya Om. Yeah. Nah sekarang ketika kita berpindah tuh waktu COVID kemarin itu kan banyak anak tiba-tiba homeschool. Waktu homeschool tuh yang kerepotan rata-rata ibu rumah tangganya harus di dapur, tapi harus memastikan anaknya beneran sekolah atau enggak. Nah itu kita shifting audience persona di situ. Tiba-tiba kita mau target housewives, yang tadinya di bayangan aku siapa sih housewife yang mau beli smart home gitu kan. Nah ketika kita shifting si audience persona ini dari Teknopal yang notabene male jadi housewife yang notabene female, kan sekarang banyak house husband juga ya, tapi ya di Indo makin ya housewife lah. Nah ketika kita shifting jadi mau jualan IP kamera ke ibu-ibu di rumah ini, kita ya harus shifting juga ke Shopee dan ke TikTok gitu kan Om, karena ya emang mereka yang pegang cewek-cewek itu, Shopee mau pakai Cristiano Ronaldo, Tokped mau pakai BTS, tapi ya cowok suka Tokped, cewek suka Shopee, ya bakal begitu selamanya gitu. Emang udah kodrat lah, don't try, emang begitu. Jadi ya kita yang harus shifting terhadap audience persona yang kita mau gitu. Tapi waktu shifting itu karena ada kebutuhan yang tadinya itu tadi male jadi female. Karena sisi IP itu sebagai CCTV untuk memantau keadaan di luar. Betul. Sekarang IP kamera buat memantau keadaan di dalam. Betul. Jadi bisa jadi baby monitor juga ya. Betul. Baby monitor buat anak-anak yang ini. Apakah berarti secara marketing guidelines-nya langsung berubah dong begitu target marketnya berubah? Iya, dan secara fitur juga yang tadinya itu sesuatu mungkin fitur yang dilupakan menjadi fitur yang sangat penting kayak IP kamera Bardi. Ini sambil promosi boleh ya, IP kamera Bardi kita ada two-way audio communication. Two-way audio communication ini tadinya kayak kesannya ya siapa sih mau ngomong lewat IP kamera, telepon aja kali gitu kan. Nah tapi ketika kita udah bisa terima audio ini dan aku tambah fitur di app ada notif, tiba-tiba jadi apa Om? Kalau bayi nangis ada notif di handphone. Sesuatu fitur yang udah ada two-way audio communication nih. Cuman bedanya waktu itu belum ada notif doang. Kalau ada yang buka suara, itu kan sesuatu yang firmware tinggal kita bikin doang gitu kan. Nah ketika kita shifting dari yang tadinya two-way communication biar bisa ngomong sama Gojek waktu ngantar barang ke depan, tiba-tiba jadi baby monitor. Kita tahu kapan dia nangis, muncul ke handphone notif, bahkan bisa taruh ke lampu, tiba-tiba lampunya kedip-kedip. Nah itu kan sebuah, kita mengerti pasar maunya apa, kita pikir what's the most efficient way untuk kita bisa address pasar itu dengan apa yang udah ada di tangan kita gitu. Berarti bisa buat baby monitor, bisa buat
anak lagi belajar atau enggak nih. Husband monitor bisa juga Om. Oh, husband monitor. Oh iya bisa. Katanya lagi kerja mana di kantor, lihat kok nggak ada. Bisa. Nah, bahaya nih. bisa. Ini pasti nggak ada husband yang mau share. Video ini udah down. Bisa Om. Sama buat monitor karyawan ya. Iya betul. Kerja lo jangan nonton TikTok Iya, mulu ya, betul. main TikTok, Betul. jangan main game di Iya, kantor ya, betul, gitu betul. ya. Dan bisa ada suaranya ngomong ya, wow itu very powerful ya. Betul. Keren sih. Dan ketika shifting juga tadi bilang ya, berarti kita pertama nggak selamanya pertama kali jualan produk apa yang laku, nggak selamanya itu karena produk itu evolving ya. Pasti. Yang kedua juga shifting dari tadinya male gimana sih ngomongnya, male predominantly atau apa sih bilangnya, dari male akhirnya ke female. Betul sekarang Om. audiensnya ya. Iya. Dan akhirnya juga shifting marketnya ya. Nah, gimana caranya, tadi Bardi itu saya bilang terbesar di Asia Tenggara. Gimana sih caranya dari tadinya di Indonesia akhirnya jadi sekarang bisa di Asia Tenggara? Jadi awalnya kenapa bisa gede di Indonesia dulu nih Om? Bedanya itu kita ada satu titik di awal-awal waktu masih fokusnya jualan lampu. Itu kita sering dikomplain tuh kayak gimana? Lampu bisa tiba-tiba mati, nyala lagi. Nah, itu karena listrik. Zaman itu PLN belum sebagus sekarang juga. Dimana voltasenya waktu itu kita harusnya 220 volt. Tapi zaman itu waktu awal kita mulai itu 180 sampai 250 volt Om. Nggak stabil ya? Nggak stabil. Nah, apalagi di daerah-daerah yang dekat sama pabrik-pabrik, atau waktu itu yang paling banyak keluhan tuh di Medan waktu mereka lagi bangun airport baru. Waduh. Nah begitu mereka bangun airport baru pakai mesin gede, di perumahan turun, terus nanti naik lagi, nggak ada sebuah kestabilan lah dari voltase gitu. Nah apa yang terjadi di Bohlam, kita harus memilih antara dua. Kita pikir kita harus memilih antara dua. Memilih itu apa Om? Satu adalah sekarang Bohlam Bardi itu kalau kita pencet dari saklar bisa mati, bisa nyala. Betul, terus dari aplikasi kita juga bisa mati nyalain. Nah, ketika kita lakukan itu, kita harus milih nih, ketika lampunya mati, dia nanti mau auto on atau enggak. Kenapa? Karena kalau contoh, dari aplikasi kita udah matiin nih, lampu sekarang lagi redup nih, mati. Di saklar, dia lagi nyala. Gimana kita pakai saklar untuk nyalain lampu? Kita putusin arus, kita nyambungin arus, dia otomatis nyala gitu Om. Jadi lampu itu tetap bisa dikendalikan hanya dari saklar, nggak harus dari handphone. Bener ya, ini kan sebuah yang kita bikin untuk user friendly. Tapi yang terjadi kayak contohnya di Medan itu, ketika malam mati lampu, subuh nyala lampu, satu rumah lampu nyala Om. Ya kan, karena kita bikin saklar itu kalau kita matiin, nyalain, lampu yang tadinya dimatiin dari aplikasi jadi nyala, bener kan? Iya. Nah, apa yang terjadi kalau PLN mati lampu terus habis itu nyala lagi? Ya satu rumah nyala semua, kesannya ada yang mati nyalain dari saklar. Nah, Kan jadi horor ya? Ya horor banget Om. Horornya nggak cuman di pagi hari itu, Iya. horornya di akhir bulan tagihan listrik keluar. Waduh. Horor banget karena Padahal harusnya smart home bikin tagihan listrik jadi lebih hemat. betul. Nah, kita Oh, kita menghadapi masalah itu nih. Kita mau kasih customer experience yang bagus, bisa nyala matiin lampu dari saklar walaupun udah dimatiin dari aplikasi, atau ya udah kita nggak hilangin itu tapi lampu lebih stabil. Nah, apa yang terjadi saat itu, aku harus turun PO kisaran waktu itu 7,5 M buat lampu. Untuk mengganti yang standar industri itu cuma ada 3 pilihan, 110 volt, 220 volt, atau 110 sampai 220 volt. Nah, kalau aku masukin lampu yang 110 sampai 220 volt, secara harga nggak bersaing Om. Karena dia harus pakai yang very wide range punya voltase. Nah, apa yang terjadi? Aku harus pesan barang saat itu kurang lebih 7,5 M modalnya, lampu yang nggak tahu berapa lama baru bisa kejual. Ketika aku pesan, aku bikin range-nya sesuai yang aku mau, 180 sampai 250 volt. Kalau bahasa kerennya kan itu localization ya Om. Gimana kita bikin barang itu sesuai kebutuhan pasar. Nah, tapi localization itu butuh modal yang sangat besar. 7,5 M waktu itu udah pinjam sama temen, sama saudara. Pokoknya kalau aku udah angkat telepon, orang udah, wah mau minjem ya lu gitu. Nah, tapi karena aku ada sebuah conviction bahwa ya ini adalah sesuatu yang emang harus diaddress. Gimana kita bisa ada sebuah mass adoption kalau kita sebagai prinsipal dari brandnya aja nggak berani untuk mempercayai mimpi kita sendiri. Nah, di situ tuh Om,
kita invest besar-besaran untuk kita bisa address sebuah market yang emang sebenarnya ada di sana, cuman kita yakin apa enggak aja gitu. Wow, kayaknya gue pernah dengar satu brand lampu yang menargetkan hal yang sama tuh, yang dia bisa nyala walaupun voltasenya di bawah 220 gitu. Akhirnya dia jadi viral karena itu juga ya. Jadi memang itu perlu localization yang benar-benar ngerti Betul. lokal market mau apa, dan setelah ngerti juga ada budget yang harus dikeluarin ya. Betul. Karena jadinya lebih mahal. Betul. Apakah orang mau bayar lebih mahal padahal brandnya quote-unquote lebih nggak dikenal dibandingkan brand yang lain gitu ya? Ya sebenarnya lebih mahal tuh pilihan Om. Kita mau pesan lebih banyak atau mau bayar lebih mahal doang. Jadi waktu itu kita nggak naikin harga, tapi kita jadi stok lebih banyak. Ya pertaruhannya kalau nggak laku wafatlah aku ya nggak. Cuman ya ini kan balik lagi masalah kita percaya atau enggak aja gitu Om.